Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Prastio, NIM 225333683 dari kelas TI 3E. Saya akan membacakan tugas jaringan komputer dasar. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Modul ini membawa menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Sebagai bonus, Anda bisa mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracker. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Saya mempelajari cara menginstal paket tracker, memulai Cisco paket tracker, dan eksplorasi modul logis dan fisik. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Pengalaman belajar Cisco Packet Networking Academy. Mengubah dunia tidak dilahirkan. Mereka dibuat tahun 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Komponen jaringan, peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen ini, jaringan rumah atau sekolah Anda. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklarifikasi sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara langsung mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut Internet Protocol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan kepada banyak klien yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien memiliki host, klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web, seperti Chrome, Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga yang satu komputer digunakan untuk
untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut peer-to-peer. Pada gambar, PC percetakan memiliki koneksi universal, serial bus, USB ke printer, dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan. Keuntungan jaringan peer-to-peer mudah diatur, kurang rumit, biaya rendah, dapat digunakan untuk tugas sederhana. Kerugian peer-to-peer, tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur, semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server. Perangkat akhir, perangkat jaringan yang paling dikenal oleh orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individu untuk membentuk suatu internetwork. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan terdaftar fungsinya ditunjukkan pada gambar berikut. Media jaringan, komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber tujuan. Jaringan modem terutama menggunakan 3 jenis untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kabel logam di dalam kabel, serat kaca plastik di dalam kabel, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Representasi dan topologi jaringan. Representasi jaringan, arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat dan instalasi kabel seperti yang ditunjukkan gambar di bawah. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, skema, pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang, setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasi dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer, sehingga jaringan
yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Jaringan-jaringan kecil dan rumah memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor dari jarak jauh. Contoh jaringan rumah kecil. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, dan area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network dan Wide Area Network. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki oleh perusahaan besar. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Internet dan extranet. Ada dua istilah yang mirip dengan internet, istilah internet dan extranet. Internet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet yang dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Teknologi akses jaringan. Sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk sebuah jaringan dan beberapa jaringan. Namun, bagaimana sebenarnya Anda menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang Anda duga, ada beberapa cara untuk melakukannya. Koneksi internet dari rumah ke kantor kecil. Koneksi internet bisnis. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, jaringan video untuk televisi. Jaringan terpisah ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki perangkat dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja online namun internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi di sana, namun sangat membuat Anda frustasi. Dengan begitu, banyak orang di dunia yang mengandalkan akses internet untuk bekerja dan belajar. Maka jaringan harus diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet.
Topik ini berfokus pada 4 aspek kendala jaringan. Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan lain memiliki banyak jalur untuk menuju tujuan sebagai redundasi. Skalabilitas jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menggunakan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada. Kualitas pelayanan merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna mulai jaringan, seperti transmisi suara dan video langsung, menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda terus-menerus ketika konten data suara video menyatu dalam suatu jaringan yang sama? Kualitas pelayanan menjadi mekanisme utama untuk mengolah kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal ke semua pengguna. Keamanan jaringan, infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus mengatasi 2 jenis masalah: keamanan jaringan, keamanan infrastruktur jaringan, dan keamanan informasi. Tren terkini, sekarang Anda tahu banyak tentang jaringan, terbuat dari apa jaringan, dan bagaimana itu jaringan menghubungkan kita, dan apa yang kita perlukan agar jaringan itu tetap bisa diandalkan. Namun jaringan seperti halnya lainnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang Anda sebagai mahasiswa ngecat harus diketahui. Bahwa perangkat Anda sendiri, konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global yang memerlukan perubahan signifikan terhadap cara kita menggunakan perangkat dan menghubungannya ke jaringan dengan aman. Ini disebut bahwa perangkat Anda sendiri. Kolaborasi daring, individu ingin terhubung ke jaringan, tidak hanya mengakses aplikasi data, tetapi juga berkolaborasi satu sama lain. Komunikasi video, aspek lain dari jaringan penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dapat dilakukan dari siapa yang memiliki koneksi dimanapun mereka berada. Komputasi awan adalah salah satu cara kita untuk mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Tren teknologi di rumah, tren berjejaring tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan di sekolah, namun juga mengubah banyak aspek di rumah.
Tren rumah terbaru mencakup teknologi rumah pintar. Jaringan saluran listrik. Jaringan saluran listrik untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Peta lebar nirkabel. Di bawah, di banyak wilayah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk menyambung ke internet. Penyedia layanan nirkabel. Penyedia layanan nirkabel WSP dan ISP menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel, merupakan serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel atau WLAN di rumah. WSP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan, di mana layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Ancaman jaringan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang dibobol sehingga mereka memberikan pelaku ancaman akses ke informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama administrator. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer. Terlepas dari apakah jaringan komputer tersebut berada di rumah dengan satu koneksi internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Solusi keamanan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan, menggunakan lebih dari satu keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin bisa berhasil.